Rakyat dan bangsa Indonesia Barat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya Dr. Septin Mamburai Paiki bicara sebagai Ketua Koalisi Nasional untuk Pembebasan. Maksud saya Ketua Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation. WPNCL ini kami bentuk pada tanggal 1 Desember 2005 di Yambi Lei, Papua Nugini. Dalam perjalanan panjang, setelah itu akhirnya Tuan Richard Hans Yoweni terpilih sebagai Ketua Umum dalam pertemuan di Vanuatu. Dan setelah itu berjalan akhirnya karena beberapa hal sehingga kongres yang seharusnya diagendakan untuk 5 tahun, setiap 5 tahun tidak dilaksanakan dan berjalan sampai pada akhirnya Richard Yoweni, Tuan Yoweni meninggal dunia. Dan setelah meninggal, maka ditunjuklah almarhum Andi Ayamiseba sebagai pelaksana tugas untuk seorang ketua, melaksanakan tugas-tugas sebagai ketua kongres sambil menunggu kongres berikutnya yang akan dilaksanakan untuk memilih ketua koalisi yang baru secara definitif. Pada tahun 2015 yang lalu di Mosby, terbentuklah panitia pelaksana kongres. Tapi karena satu dan lain hal menyangkut masalah dana dan lain sebagainya, perjalanan keluar masuk, agenda dan macam-macam, akhirnya panitia tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal sesuai dengan jadwal, sehingga kongres yang direncanakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal sampai pada tanggal 14 Desember 2019 yang lalu. Kongres itu berhasil dilaksanakan di Port Moresby dan dalam kongres WPNCL itulah saya terpilih sebagai ketuanya, menggantikan kedua senior saya yang terdahulu, Tuan Richard Yoweni dan Tuan Andi Ayamiseba. Apa yang saya lihat dari koalisi ini sebenarnya sesuatu yang positif. Bicara tentang suatu persatuan itu sesuatu yang luar biasa, penuh dengan tujuan yang mulia, di mana semua orang harus duduk bersama-sama, sama rendah, berdiri sama tinggi, untuk meninggalkan semua kepentingan pribadi dan meletakkan kepentingan umum atau kepentingan perjuangan rakyat bangsa Indonesia Barat ini di atas segalanya. Tapi keadaan itu sampai sekarang terjadi semacam tarik-menarik. Semua kepentingan dimunculkan dan akhirnya mereka tidak melihat kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu kita semua berjuang untuk merdeka. Oleh karena itu saya melihat ada sesuatu yang perlu dibereskan dalam arti kebutuhan politik. Kebutuhan politik yang saya maksudkan di sini yang paling pertama sekali adalah kebutuhan pemimpin yang sanggup bertanggung jawab di dalam negeri, bukan pemimpin yang berada di luar negeri. Ini yang perlu dipahami oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat supaya tidak boleh terjadi dualisme pandangan. Yang pandangan yang satu menyatakan bahwa nanti Belanda yang bawa masuklah, nanti orang di luar negeri yang bawa masuklah kemerdekaan ini. Dan ini sesuatu pandangan yang sangat-sangat keliru sekali. Kalau mau jadi pemimpin harus ada di dalam negeri. Zaman sekarang atau kondisi sekarang ini, zaman sekarang ini, kita membutuhkan seorang pemimpin politik yang bisa dia menjadi alat pemersatu bangsa.
dan harus ada di tengah-tengah rakyat, siap mati demi rakyat. Tapi ini tidak ada. Saya mau jadi pemimpin, tapi mau jadi pemimpin, paksa diri mau jadi pemimpin, tapi mau lari tinggalkan rakyat dan tinggal di luar. Bagaimana bisa selesaikan? Pemerintah Indonesia menuntut supaya kalau ada yang mau selesaikan menjadi pemimpin harus siap ada di dalam negeri. Gitu. Ini poin yang perlu diperhatikan baik-baik, sehingga tidak boleh terjadi dualisme pandangan. Seluruh rakyat boleh menilai siapa pemimpin yang siap untuk bertanggung jawab kepada Anda. Peristiwa kematian atau pembunuhan di Wadapi misalnya, peristiwa pembunuhan di Nabire misalnya, tidak ada satupun pemimpin yang siap untuk bertanggung jawab untuk mereka. Tidak ada. Nah sekarang siapa pemimpin yang mau siap untuk bertanggung jawab untuk mereka? Kami ingin supaya kalau yang mau jadi pemimpin harus ada di dalam negeri. Tapi kalau tidak, Anda hanyalah sebagai corong untuk menyampaikan penderitaan yang ada di dalam, yang ada dipikul, yang dibebani, yang diterima oleh mereka-mereka yang ada dalam negeri, yang tidur seperti tidur di atas duri, tidak bisa tidur nyenyak. Karena itu saya berharap supaya rakyat sendiri juga harus mengerti, jangan kasih uang sembarang. Tidak boleh. Jangan buang-buang uang sembarang ke pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Kita bukan hanya membutuhkan orang yang bisa tahu pegang senjata, tapi kita membutuhkan orang yang bisa pegang senjata, dia juga tahu membuat senjata, dia juga tahu hukum senjata itu, supaya tidak boleh salah gunakan itu senjata. Dan akhirnya menjebak dua bangsa ini ke dalam suatu peperangan yang besar dan mengorbankan banyak orang yang mati untuk sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti. Gitu. Kita juga membutuhkan pemimpin yang bukan hanya sekedar pintar. Sebab ada banyak sekali orang-orang pintar, tapi bicara soal kemerdekaan mereka sebagai pecundang, pengecut, takut dan lari. Ya. Jadi sekarang ini kita membutuhkan pemimpin yang selain dia bisa tahu itu buat senjata, dia bisa tahu pegang senjata, dan dia juga harus tahu tentang hukum senjata, kapan dia harus gunakan senjata itu dan kapan tidak boleh menggunakan senjata itu. Kita juga butuhkan pemimpin yang pintar, ya, mengerti betul-betul tentang perjalanan politik, bargaining politik, the culture of politik, dan seterusnya. Dia harus mengerti. Tapi kita juga butuh orang yang harus berani, dan bukan hanya sekedar berani, tapi kita membutuhkan orang yang siap, berani, bertanggung jawab. Banyak orang juga berani tapi tidak bisa bertanggung jawab, akhirnya lari-lari juga. Harus bertanggung jawab. Dan saya melihat contoh yang saya harus belajar dan berkaca kepada beliau adalah almarhum Dr. Thomas Paivengai, HGMPA PhD. Dia seorang yang pintar, orang hebat, lulusan luar negeri, belajar dari 2 negara, ahli hukum, dan dia siap bertanggung jawab, korbankan dirinya untuk menyelamatkan rakyat dan bangsa. Ini yang kita butuhkan. Siapa yang sekarang mau berkaca kepada beliau, belajar dari beliau, supaya jangan lari. Kemerdekaan kita segera selesaikan secepatnya. Supaya perjalanan jangan terlalu banyak, kita tidak boleh terus putar-putar di luar dan membuat orang terus mati sementara pemimpin yang berada di luar dan tidak bertanggung jawab. Karena itu saya minta supaya melalui video klip ini seluruh rakyat Indonesia Barat harus baca dan belajar ini baik-baik. Karena persoalan kemerdekaan Indonesia Barat sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita mengerti. Jadi kesalahan ada pada orang Papua sendiri atau orang Indonesia Barat sendiri, bukan pada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi sangat mengerti tentang perjalanan kita, hak kita. Tapi karena kita sendiri tidak mengerti, kesempatan itu juga pemerintah Indonesia putar-putar kita, pura-pura tidak tahu. Padahalnya pemerintah Indonesia sangat mengerti. Itu yang saya perlu sampaikan, bahwa kita membutuhkan pemimpin yang pintar, berani, dan siap bertanggung jawab atas semua perjalanan politik peristiwa yang ada dalam negeri secara ilmiah, kajian ilmiah, supaya konsep itu bisa diterima oleh pemerintah Indonesia selaku pemerintah yang membina, yang melihat bahwa sudah siap untuk merdeka. Untuk itu, berdasarkan konsep yang lain saya tidak bisa berbicara, tapi berdasarkan konsep proklamasi 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Paivengai HGMPA, saya siap 100% untuk berdiri di depan rakyat, bicara atas nama rakyat, bicara atas aspirasi mereka, dan siap berjuang untuk mereka sampai harus merdeka.
Itu yang saya perlu tegaskan buat seluruh rakyat bangsa Indonesia, rakyatku dan bangsaku yang saya cintai. Saudara-saudara, ikuti betul pendidikan politik yang saya sampaikan ini supaya Anda tidak boleh mati konyol, mati sia-sia, karena kematianmu harus berharga di hadapan rakyat dan bangsamu sendiri. Kematianmu juga harus berharga di mata Tuhan. Biarlah kita semua meninggal, tapi meninggal dengan tersenyum, karena meninggalkan sesuatu yang bertanggung jawab untuk rakyat dan bangsa. Terima kasih banyak untuk perhatian rakyat dan bangsa yang tercinta. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Merdeka!